Halo Bapak Ibu, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita belajar bersama tentang kesehatan dan kesejahteraan di usia lanjut. Semoga Bapak dan Ibu semua selalu sehat, bahagia, dan diberi tidur yang nyenyak malam ini. Seperti biasa, sebelum kita mulai, yuk, absen dulu di kolom komentar. Tulis nama dan kota asal Bapak Ibu yang sedang menonton sekarang. Saya senang sekali membaca komentar dari berbagai daerah, dari Medan sampai Makassar, dari Surabaya sampai Pontianak. Sekarang saya mau tanya jujur. Apakah Anda sering bangun jam 2 pagi dan sulit tidur lagi? Atau bahkan, baru bisa tertidur justru saat azan subuh berkumandang? Kalau iya, tenang, Anda tidak sendiri. Tahukah Bapak Ibu, bahwa menurut penelitian, lebih dari 50% lansia mengalami kesulitan tidur di malam hari? Tapi sayangnya, banyak yang menganggap ini wajar karena usia. Padahal, tidak selalu begitu. Hari ini, kita akan bahas 5 penyebab umum kenapa lansia sering susah tidur. Dan lebih penting lagi, apa solusi alaminya yang bisa Bapak Ibu lakukan di rumah. Tanpa obat kimia, tanpa ribet, dan dijelaskan dengan bahasa yang sederhana. Jadi, pastikan tonton sampai akhir ya. Karena setiap penyebab punya solusi yang bisa sangat membantu kualitas tidur Bapak dan Ibu tercinta. Nah, sebelum kita masuk ke 5 penyebabnya, kita perlu tahu dulu, kenapa sih tidur itu begitu penting? Apalagi untuk usia lanjut seperti kita, tidur bukan cuma soal istirahat. Saat tidur, tubuh kita memperbaiki sel-sel yang rusak. Otak kita menyimpan dan merapikan memori. Dan hormon-hormon penting dalam tubuh pun diproduksi secara seimbang. Tidur juga membantu menenangkan pikiran, menurunkan hormon stres, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Tapi saat kita kurang tidur, efeknya bisa terasa langsung. Bangun pagi terasa lemas, emosi lebih sensitif, gampang tersinggung, lupa taruh barang, sulit fokus, bahkan jalan jadi kurang stabil. Kalau dibiarkan dalam jangka panjang, kurang tidur juga bisa meningkatkan risiko tekanan darah tinggi, diabetes, dan penyakit jantung. Menurut sebuah studi dari National Institute on Aging, lansia yang tidur kurang dari 6 jam per malam menunjukkan penurunan fungsi otak yang lebih cepat dibandingkan dengan mereka yang tidur cukup. Artinya, tidur bukan cuma soal kenyamanan, tapi soal menjaga otak tetap tajam di usia tua. Bayangkan seorang nenek yang kelelahan karena begadang semalaman. Lalu paginya harus memasak atau menjaga cucu. Wajahnya tampak lesu, langkahnya pelan. Dan saat berbicara pun kadang suka terputus-putus karena sulit mengingat kata. Itu bukan karena usia saja, tapi bisa jadi karena kurang tidur yang berkepanjangan. Jadi kalau selama ini tidur dianggap sebagai hal sepele, saatnya kita ubah cara pandang itu. Tidur yang cukup dan berkualitas adalah pondasi penting untuk hidup sehat, mandiri, dan tetap aktif di usia lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke penyebab pertama kenapa banyak lansia susah tidur di malam hari, walaupun badan sudah capek. Penurunan hormon melatonin. Melatonin adalah hormon alami dalam tubuh yang berfungsi untuk mengatur siklus tidur dan bangun kita. Saat hari mulai gelap, tubuh kita mulai memproduksi melatonin. Itu tandanya tubuh memberi sinyal. Waktunya istirahat. Tapi seiring bertambahnya usia, terutama setelah lewat usia 60 tahun, produksi melatonin menurun secara alami. Artinya, tubuh tidak lagi memberikan sinyal yang kuat untuk mengantuk saat malam tiba. Akibatnya, lansia sering mengeluh. Sudah jam 10 malam, mata masih segar. Baru bisa tidur jam 1 atau 2. Faktor yang memperparah. Bukan cuma usia, kebiasaan hidup juga mempengaruhi. Contohnya, 1. Jarang terkena cahaya matahari pagi. 2. Terlalu banyak waktu di dalam ruangan. 3. Sering menatap layar HP atau televisi sampai malam. Semua itu membuat produksi melatonin jadi semakin berkurang. Ciri-ciri penurunan melatonin. Ciri khasnya seperti ini. 1. Mata sulit terpejam meski badan sudah lelah. 2. Tidur jadi sangat dangkal, mudah terbangun karena suara kecil. 3. Setelah bangun malam, susah tidur kembali. Ini bisa membuat tidur terasa tidak nyenyak dan tidak menyegarkan. Solusi alami, 1. Paparan cahaya pagi. Lalu solusinya bagaimana? Yang pertama dan paling mudah, berjemur di pagi hari.
Cukup duduk di teras rumah atau jalan-jalan ringan selama 15-20 menit sekitar jam 7-8 pagi. Paparan sinar matahari membantu tubuh mengatur ulang jam biologis dan secara alami meningkatkan produksi melatonin malam harinya. Solusi alami, 2. Hindari cahaya biru malam hari. Yang kedua, hindari cahaya biru dari layar gadget di malam hari. Layar HP, TV, dan laptop memancarkan cahaya biru yang menghambat produksi melatonin. Kalau bisa, 1 jam sebelum tidur matikan semua layar dan ganti aktivitas dengan membaca buku, mendengarkan audio santai, atau berzikir. Solusi alami, 3. Makanan pendukung. Yang ketiga, bantu tubuh produksi melatonin dari makanan. Beberapa makanan mengandung triptofan dan magnesium, zat penting untuk membantu pembentukan melatonin. Contohnya, pisang, almond, susu hangat, atau sepotong kecil dark chocolate. Konsumsi secukupnya sekitar 1 jam sebelum tidur, jangan berlebihan. Ilustrasi lansia yang berhasil atasi masalah ini. Saya punya cerita menarik. Seorang ibu dari penonton kita di Tulungagung, beliau sudah usia 72 tahun, susah tidur sejak pensiun. Setelah rutin berjemur pagi, menghindari HP malam hari, dan ngemil pisang kecil sebelum tidur, beliau mengirim pesan. Sekarang saya bisa tidur jam 9 malam, bangun jam 4 pagi. Badan jauh lebih segar, hati juga lebih tenang. Itu semua tanpa obat tidur. Jadi, kalau Bapak Ibu merasa makin malam makin susah mengantuk, coba periksa kembali. Apakah pola hidup sehari-hari sudah mendukung produksi melatonin? Karena ternyata, tidak perlu langsung pakai obat. Kadang tubuh hanya perlu bantuan alami agar bisa kembali tidur dengan nyaman. Setelah membahas soal hormon melatonin, sekarang kita masuk ke penyebab kedua yang sering sekali dialami lansia dan bikin tidur jadi terganggu. Sering terbangun karena buang air kecil di malam hari. Dalam istilah medis, ini disebut nokturia. Bayangkan, baru saja tidur jam 10 malam, tiba-tiba jam 12 sudah terbangun karena ingin pipis. Lalu jam 2 malam terbangun lagi, dan jam 4 pagi 1 kali lagi. Akhirnya, tidur terputus-putus, dan tidak terasa nyenyak sama sekali. Penyebab nokturia pada lansia. Ada beberapa hal yang membuat lansia lebih sering mengalami nokturia. 1. Penuaan alami pada ginjal dan kandung kemih, fungsi penyaringan ginjal berubah, sehingga produksi urin justru meningkat di malam hari. 2. Otot kandung kemih melemah, jadi, meskipun urin belum terlalu banyak, tetap muncul dorongan ingin buang air. 3. Konsumsi cairan berlebih di malam hari, terutama teh, kopi, atau air putih menjelang tidur. 4. Penyakit tertentu seperti diabetes, pembesaran prostat, atau infeksi saluran kemih juga bisa jadi pemicunya. Dampak tidur terputus. Tidur yang terputus seperti ini berdampak buruk. Bukan hanya mengganggu fase tidur dalam, tetapi juga meningkatkan risiko kelelahan, jatuh di malam hari, dan bahkan tekanan darah tidak stabil. Bayangkan kalau saat ke kamar mandi dalam keadaan setengah sadar, lalu terpeleset. Ini sangat berisiko. Solusi 1, atur minum di malam hari. Lalu bagaimana solusinya? Yang pertama, atur waktu minum. Cobalah untuk mengurangi konsumsi cairan 1,5 sampai 2 jam sebelum tidur. Misalnya, jika Bapak Ibu tidur jam 9 malam, maka usahakan minum terakhir tidak lebih dari jam 7 malam. Jangan lupa juga, hindari minuman berkafein seperti teh dan kopi di sore atau malam hari, karena bisa merangsang produksi urin lebih banyak. Solusi 2, latihan menahan kencing bladder training. Yang kedua, latih otot kandung kemih. Cara sederhananya, 1. Saat siang hari, jangan langsung ke toilet saat merasa ingin pipis. 2. Tahan selama 5-10 menit. Ini akan melatih kapasitas kandung kemih agar lebih kuat dan tidak mudah terpicu saat malam. Latihan ini bisa pelan-pelan mengurangi frekuensi buang air kecil di malam hari. Solusi 3, posisi kaki dan pijatan sebelum tidur. Yang ketiga, coba naikkan posisi kaki selama 30 menit sebelum tidur. Caranya mudah, rebahan dengan kaki disangga bantal agar lebih tinggi. Ini membantu cairan di kaki naik ke atas lebih awal, sehingga tubuh akan memproduksi urin sebelum tidur, bukan saat sudah tertidur. Ditambah dengan pijatan lembut di bagian betis, ini bisa merangsang relaksasi dan membantu tidur lebih dalam.
Seorang penonton dari Banjarnegara pernah menulis, "Dulu ia bisa bangun 3-4 kali tiap malam karena pipis. Setelah mengatur jam minum dan latihan kandung kemih sederhana, sekarang cuma bangun 1 kali atau bahkan bisa tidur tanpa terbangun. Dan katanya, badan terasa jauh lebih segar saat bangun pagi." Jadi, jika Bapak Ibu merasa tidur sering terganggu karena ke kamar mandi, jangan buru-buru menyalahkan usia. Coba terapkan solusi sederhana ini terlebih dahulu. Karena tidur yang nyenyak bukan sekadar mimpi, tapi bisa jadi kenyataan. Kalau tadi kita bahas soal gangguan dari dalam seperti hormon dan kandung kemih. Kali ini kita beralih ke penyebab yang sangat terasa secara fisik. Nyeri sendi, kaki pegal, atau bahkan kram malam hari. Banyak lansia yang mengalami ini. Mau tidur sudah berbaring rapi di tempat tidur, tapi lutut terasa nyut-nyutan, atau betis tiba-tiba kram saat dini hari. Akhirnya, bukan tidur yang didapat, malah gelisah dan bolak-balik sepanjang malam. Dalam sebuah studi yang dilakukan pada penderita artritis, ternyata sekitar 60% dari mereka mengalami gangguan tidur, baik sulit tidur, sering terbangun, atau merasa tidak segar saat bangun pagi. Dan kondisi ini bukan hanya terjadi pada mereka yang sakit berat. Nyeri ringan pun cukup mengganggu tidur, apalagi jika terjadi hampir setiap malam. Apa penyebabnya? 1. Bisa karena peradangan sendi ringan akibat penuaan. 2. Kurang gerak di siang hari sehingga otot menjadi kaku. 3. Atau peredaran darah yang kurang lancar ke kaki, terutama saat malam hari saat tubuh tidak banyak bergerak. Solusi 1. Rendam kaki dengan air hangat dan garam. Solusi alami yang pertama dan paling mudah. Rendam kaki pakai air hangat yang diberi garam dapur atau garam Epsom. Caranya: 1. Siapkan air hangat suam-suam kuku. 2. Tambahkan 2-3 sendok garam. 3. Rendam kaki selama 15-20 menit sebelum tidur. Ini membantu melancarkan aliran darah, mengurangi bengkak, dan membuat otot lebih rileks. Efeknya sangat menenangkan. Solusi 2. Pijatan ringan. Yang kedua, setelah kaki direndam, lanjutkan dengan pijatan lembut. Gunakan minyak kayu putih, minyak kelapa hangat, atau minyak zaitun. Pijat secara perlahan di bagian betis, telapak kaki, dan sekitar lutut. Gerakan sederhana ini bisa membantu melemaskan otot dan meredakan nyeri. Solusi 3. Minuman herbal sore hari. Yang ketiga, dari dalam tubuh, minum air rebusan jahe atau kunyit di sore hari. Keduanya punya sifat antiinflamasi alami, yang bisa membantu mengurangi nyeri sendi dan membuat tubuh terasa lebih hangat dan nyaman saat malam. Resepnya mudah. 1. Rebus 3 iris jahe atau 1 ruas kunyit segar. 2. Tambahkan sedikit madu atau perasan jeruk nipis. 3. Minum hangat sebelum maghrib. Jangan terlalu malam agar tidak memicu buang air kecil. Salah satu penonton kita dari Kudus pernah berbagi. Beliau mengalami kram hampir setiap malam. Tapi setelah rutin merendam kaki dan minum air jahe, dalam seminggu tidurnya mulai lebih nyenyak dan bangun pagi terasa lebih ringan. Jadi, kalau Bapak Ibu sering gelisah karena kaki pegal atau lutut nyeri saat tidur, cobalah cara sederhana ini. Karena terkadang, tidur yang nyenyak itu bisa dimulai dari ujung kaki yang tenang. Sekarang, mari kita bahas penyebab yang lebih emosional tapi tak kalah penting, yaitu stres, kecemasan, dan kesepian. Penyebab ini seringkali tersimpan dalam pikiran dan memengaruhi tidur kita, terutama bagi lansia. Banyak lansia yang merasa terjaga di malam hari karena pikiran yang terlalu aktif. Mereka mungkin memikirkan anak yang belum pulang, kondisi kesehatan yang menurun, atau sekadar merasa kesepian di malam hari. Apalagi kalau jarang bertemu anak atau cucu karena kesibukan mereka. Saya ingin berbagi kisah seorang ibu bernama Ibu Sumi, yang tinggal sendirian di rumah setelah anak-anaknya pindah ke kota lain. Setiap malam, Ibu Sumi merasa cemas, memikirkan anak-anaknya yang jauh dan khawatir jika sesuatu terjadi pada dirinya. Akibatnya, ia kesulitan tidur, sering terbangun tengah malam, dan merasa gelisah. Ibu Sumi merasa tidur hanya bisa datang setelah subuh. Itu pun sangat ringan. Kondisi ini membuatnya merasa semakin lelah dan tidak semangat menjalani hari. Stres dan kecemasan pada lansia seringkali muncul karena berbagai alasan, seperti 1. Merasa kesepian karena jarang ada orang di sekitar. 2. Khawatir tentang kesehatan,
terutama jika ada penyakit yang tidak kunjung sembuh. 3. Pikiran tentang masa depan, seperti anak cucu yang sibuk, atau perasaan tidak diinginkan lagi. Ini adalah hal-hal yang wajar dialami, tapi jika dibiarkan berlarut-larut, bisa sangat mengganggu tidur. Solusi 1. Rutinitas menenangkan sebelum tidur. Untuk mengatasi hal ini, ada beberapa solusi yang bisa dicoba. Pertama, buat rutinitas menenangkan di malam hari. Cobalah berdoa atau mendengarkan murotal atau musik yang menenangkan hati. Rutinitas seperti ini bisa memberi rasa tenang dan nyaman, serta mengalihkan pikiran dari kekhawatiran. Misalnya, mendengarkan lagu-lagu instrumen atau musik relaksasi bisa menjadi cara yang sangat efektif untuk mengatur emosi sebelum tidur. Solusi 2. Menulis syukur harian. Kedua, coba buat kebiasaan menulis syukur harian di buku catatan. Tulis hal-hal kecil yang membuat Bapak Ibu bersyukur hari itu. Misalnya, hari ini saya bisa berjalan-jalan sebentar di halaman. Atau, anak saya menelepon, saya merasa diperhatikan. Tulis apa saja yang memberi rasa bermakna. Dengan menulis, kita bisa mengatur pikiran dan perasaan, mengurangi kecemasan, dan membuat tidur lebih nyenyak. Solusi 3. Komunikasi rutin dengan anak dan cucu. Ketiga, komunikasi rutin dengan anak dan cucu sangat penting. Buat jadwal telepon atau video call secara rutin, meskipun hanya sebentar. Kehadiran mereka dalam bentuk suara atau wajah di layar bisa memberi rasa terhubung dan mengurangi rasa kesepian, terutama di malam hari. Ibu Sumi mulai mencoba rutinitas menulis syukur harian dan berdoa setiap malam sebelum tidur. Tak lama setelah itu, ia merasa lebih tenang dan bisa tidur lebih lelap. Selain itu, anak-anaknya mulai mengatur jadwal video call secara rutin, dan perasaan kesepian pun berkurang. Ia bahkan merasa lebih segar saat bangun pagi. Jadi, Bapak Ibu, jika stres atau kecemasan sering membuat Anda terjaga malam hari, cobalah untuk mengatur waktu rutin menenangkan pikiran sebelum tidur, menulis syukur, atau berbicara dengan orang terdekat. Dengan cara-cara ini, tidur yang nyenyak akan lebih mudah didapat. Nah, kita sudah sampai pada penyebab terakhir yang seringkali diabaikan, yaitu pola tidur yang tidak teratur. Penyebab ini memang lebih berkaitan dengan kebiasaan sehari-hari kita. Banyak lansia yang memiliki pola tidur yang berubah-ubah. Misalnya tidur siang terlalu lama, tidur malamnya jadi tidak teratur, atau bangun terlalu malam. Hal ini bisa mengganggu jam biologis tubuh, yang seharusnya mengikuti ritme alami siang dan malam. Jika tidur siang terlalu lama, tubuh bisa kebingungan dan sulit tidur malamnya, karena sudah merasa cukup tidur sebelumnya. Begitu juga jika waktu tidur malam sering berubah-ubah, tubuh tidak punya waktu untuk menyesuaikan jam biologis dengan benar, sehingga menyebabkan kesulitan tidur. Solusi 1. Tentukan jadwal tidur yang sama setiap hari. Solusi pertama adalah menetapkan jadwal tidur dan bangun yang sama setiap hari. Meskipun kadang-kadang kita merasa tidak mengantuk, cobalah untuk tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari, bahkan saat akhir pekan. Dengan begitu, tubuh kita akan terbiasa, dan jam biologis tubuh akan lebih stabil. Solusi 2. Tidur siang yang tepat waktu. Solusi kedua, jangan terlalu lama tidur siang. Tidur siang yang terbaik adalah sekitar 20 hingga 30 menit, dan jangan lewat jam 3 sore. Tidur siang yang terlalu lama atau terlalu dekat dengan malam hari bisa membuat tubuh merasa kebingungan saat waktunya tidur. Solusi 3. Aktivitas ringan di pagi dan sore. Solusi terakhir, lakukan aktivitas ringan di pagi dan sore hari. Misalnya, berjalan kaki sebentar di pagi hari atau menyiram tanaman di sore hari. Aktivitas ringan ini bisa membantu tubuh kita merasa lebih lelah dan siap tidur pada malam hari. Dengan menetapkan rutinitas tidur yang teratur, tidur siang yang tepat waktu, dan melakukan aktivitas ringan, tubuh kita akan lebih mudah beradaptasi dan tidur menjadi lebih nyenyak. Sebagai tambahan, saya akan memberikan 5 kebiasaan baik yang bisa membantu Anda mendapatkan tidur yang lebih nyenyak. Kebiasaan-kebiasaan ini sederhana, namun sangat efektif jika dilakukan secara konsisten. Kebiasaan 1. Mandi air hangat sore hari. Kebiasaan pertama adalah mandi air hangat di sore hari. Mandi air hangat bisa membantu merilekskan tubuh dan pikiran, mempersiapkan kita untuk tidur lebih nyenyak. Ini juga dapat meningkatkan suhu tubuh secara perlahan, dan saat tubuh mulai mendingin setelah mandi,
Itu menandakan waktu tidur yang lebih alami. Kebiasaan 2, minum teh herbal. Kebiasaan kedua adalah minum teh herbal, seperti chamomile, serai, atau daun pandan. Teh herbal ini memiliki sifat menenangkan yang membantu tubuh rileks sebelum tidur. Pastikan Anda memilih teh tanpa kafein, karena kafein bisa membuat Anda terjaga lebih lama. Kebiasaan 3, senam ringan atau stretching. Kebiasaan ketiga adalah melakukan senam ringan atau stretching selama sekitar 5 menit. Gerakan ringan ini bisa membantu mengurangi ketegangan otot yang mungkin Anda rasakan setelah seharian beraktivitas. Dengan meregangkan tubuh, Anda akan merasa lebih nyaman dan siap beristirahat. Kebiasaan 4, tidak makan berat 2 jam sebelum tidur. Kebiasaan keempat adalah tidak makan makanan berat setidaknya 2 jam sebelum tidur. Makan berat sebelum tidur bisa membuat sistem pencernaan bekerja lebih keras dan mengganggu kualitas tidur. Sebaliknya, jika lapar, pilih camilan ringan seperti pisang atau kacang almond. Kebiasaan 5, membaca buku atau mendengarkan audio tenang. Kebiasaan terakhir adalah membaca buku atau mendengarkan audio tenang, seperti murotal atau musik lembut. Kegiatan ini bisa mengalihkan perhatian dari pikiran yang mengganggu dan membantu menenangkan hati. Pilihlah bacaan yang ringan atau audio yang menenangkan untuk memberikan rasa nyaman sebelum tidur. Penutupan bonus. Dengan menggabungkan kebiasaan-kebiasaan ini dalam rutinitas malam Anda, tidur yang lebih berkualitas bukan lagi impian. Cobalah beberapa di antaranya dan lihat perbedaannya. Sekarang, mari kita bicarakan tentang kapan sebaiknya Anda mencari bantuan medis terkait masalah tidur. Jika Anda sudah mencoba berbagai cara untuk memperbaiki tidur, namun masalah tidur masih berlanjut, itu mungkin tanda bahwa ada masalah yang lebih serius. Jadi, kapan harus menghubungi dokter? Jika insomnia atau kesulitan tidur berlangsung lebih dari 2 minggu, ini adalah waktu yang tepat untuk konsultasi dengan dokter. Tidur yang terganggu dalam jangka waktu panjang bisa berdampak buruk pada kesehatan fisik dan mental Anda. Penting untuk mencari tahu penyebabnya dan mendapatkan penanganan medis yang tepat. Selain itu, jika masalah tidur disertai dengan rasa cemas berat atau nyeri yang tak tertahankan, jangan ragu untuk segera mencari bantuan medis. Cemas yang berlebihan bisa mempengaruhi kualitas tidur dan memperburuk masalah tidur. Sementara nyeri yang terus-menerus bisa menjadi tanda adanya kondisi medis yang membutuhkan perhatian lebih lanjut. Selalu ingat, tidur adalah bagian penting dari kesehatan kita. Jika masalah tidur Anda mengganggu keseharian atau kesehatan Anda, mendapatkan bantuan dari tenaga medis adalah langkah yang bijak untuk pemulihan yang lebih baik. Nah, itu dia, teman-teman. Tidur yang nyenyak sebenarnya bisa dicapai dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan setiap hari, bukan hanya mengandalkan obat-obatan. Dengan memahami penyebab susah tidur dan menerapkan solusi alami, kualitas tidur kita bisa meningkat, dan tentu saja, kesehatan kita pun jadi lebih baik. Saya ingin tahu, apakah Anda punya cara unik untuk membantu tidur lebih nyenyak? Tulis di kolom komentar ya, kita bisa belajar bersama-sama. Siapa tahu, cara Anda bisa membantu teman-teman lainnya yang juga mengalami kesulitan tidur. Terima kasih banyak sudah menonton dan ikut berbagi di kolom komentar. Salam sehat untuk Tondi Faiz Noval yang telah memberikan gift di kolom komentar dan Bu Yuni di Semarang, Pak Hashim di Jakarta Utara, dan Ibu Lilis di Jakarta Pusat yang selalu hadir dan berinteraksi di kolom komentar. Senang rasanya bisa berbagi informasi dengan kalian semua. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, supaya Anda nggak ketinggalan video menarik lainnya seputar kesehatan lansia. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.